Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Negicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Ini ada pertanyaan ya seputar peternakan ya, dari Putra Gemini. Assalamualaikum Om Sanda. Bagi tips dan cara loloh induk Om, mulai dari pemasangan ring di umur berapa hari? Cara agar induk tetap mau meloloh setelah memasang ring bagaimana? Di umur berapa bulan trotolan loloh induk dipanen? Oke, terima kasih ya. Sebenarnya ini udah sering kali teman-teman saya bahas ya untuk loloh induk ini. Ini kan kalau saya di Lampung sana ya, di kandang ternak saya di Lampung sana, dan di teman-teman yang ada di Lampung sana yang menggunakan metode loloh induk ya. Saya udah sering kali lah bahas untuk pertanyaan Putra Gemini. Oke lah, saya di sini akan bahas lagi karena ya kita harus maklumi. Jadi teman-teman itu kan juga setiap harinya pengikut Umpama Negicau itu kan terus bertambah gitu ya. Dan mungkin agak kesulitan untuk mencari pembahasan-pembahasan terdahulu. Dan perlu dimaklumi juga untuk video itu kan sudah cukup banyak ya. Udah hampir 2000 video teman-teman yang sudah saya upload. Oke lah, Putra Gemini. Jadi kalau di Lampung sana memang kebanyakan teman-teman itu menggunakan metode loloh induk ya. Kenapa? Intinya kalau di sana itu cocok dan memang bagus. Alasannya itu udah jelas. Kalau pakai loloh induk itu pertumbuhan di burung bukan hanya fisik juga karakter juga bagus. Itu ya, maksudnya itu. Nah, hanya saja kenapa sekarang ini kayak di Jawa ini tidak pakai loloh induk. Jadi ini tentang alam ya. Kalau di Lampung sana itu memang teman-teman, selama saya 8 bulan di sana, untuk yang paling baru ini kan 8 bulan saya teman-teman di sana, sampai saya bikin rumah di sana ya. Dulu sewaktu saya muda juga waktu di Lampung itu saya nggak pernah mengalami iklim seperti mana saya di Jawa ini. Memang beda ya. Kalau di Lampung sana itu untuk kelembapan itu saya selalu pantau itu tidak pernah kurang dari 80 ya. Jarang sekali lah terjadi untuk kelembapan turun atau kurang dari 80. Tetapi kalau di Jawa Timur ini teman-teman, 2 bulan terakhir inilah ya, itu kan pergantian cuaca itu ekstrim ya. Dan ini memang yang bermasalah nantinya saat kita menggunakan metode loloh induk. Jangankan loloh induk, sewaktu induk mengeram saja di saat musim angin dingin itu juga bermasalah. Masalahnya apa? Bungkeren. Dia ada isinya ya, tetapi dia tidak bisa menetas karena kekurangan kelembapan. Karena di Jawa ini teman-teman, sewaktu itu ya saya cek itu sampai 46 ya untuk kelembapan udaranya. Dan ini nggak cocok untuk burung. Sedangkan kebutuhan untuk murai batu itu yang idealnya teman-teman ya 80-85. Lebih tinggi malah lebih bagus. Gitulah teman-teman ya. Nah sekarang yang ditanyakan Putra Gemini ini adalah proses untuk pemasangan ring. Saya pernah memasang ring itu di umur 9 hari. Ya, jadi kalau di umur 9 hari itu burung belum keluar sarang. Biasanya anak burung itu keluar sarang itu di antara umur 12 hari teman-teman. Itu baru dia keluar sarang. Ya. 9 hari, maksudnya 9 hari tertas loh teman-teman ya, bukan dari telur loh ya. 9 hari netas itu sudah saya kasih ring ya, berarti dia masih di dalam sarang. Saya juga pernah memasang dia itu di umur 14 hari. Tetapi pengalaman saya, kalau tipe burungnya mungkin Lampung postur kecil, itu bisa. Tetapi kalau untuk postur besar, untuk umur 14 hari itu terlalu besar teman-teman, dan itu memaksa. Jadi nanti malah jatuhnya masalah. Nah, di sini juga ditanyakan, takutnya kan kalau dipasang ring, mungkin waktu diproses di glodok itu teman-teman ya, di umur 9 hari itu, nanti takutnya burung tidak mau loloh lagi ya. Sementara ini, sampai saat ini,
saya belum pernah menemukan kasus di mana indukan itu, entah itu saya pasang ring di umur 9 hari, entah dipasang di 14 hari sewaktu dia udah keluar, belum pernah yang namanya indukan itu terus nggak mau ngeloloh anakan itu. Ya, oke ya. Bahkan saya punya pengalaman, anak pernah saya panen semalam nih, ya, karena ada permasalahan di indukan, yang indukan jantan itu galak. Waktu itu saya sistem poligami, tetapi momentumnya kurang pas gitu lah ya. Akhirnya si jantan ini memang ada ngejar si anak. Ya, akhirnya anak saya ambil satu malam. Terus ada beberapa pertimbangan, akhirnya si jantan itu saya keluarkan, saya taruh di sangkar harian, tapi tetap di dalam kandang. Nah, anak itu saya masukkan lagi. Ini masih diloloh sama induknya. Gitu ya, Om. Jadi kalau untuk ketakutan-ketakutan seperti itu, tentu saya ini belum pernah mengalami kasus burung yang nggak mau ngeloloh anakannya lagi. Ya, bahkan itu tadi sampai satu malam. Nah, sekarang untuk pemanenannya. Kalau untuk pemanenan ini, biasanya saya panen di saat dia udah punya adik ya. Jadi induk betina itu udah ngeram, udah netas ya, mulai netas itu baru saya ambil. Tetapi ada beberapa peternak juga tidak menunggu sampai adiknya menetas. Ya, kalau aku sih aku ambil karena niatannya apa, supaya dia ada waktu ya, satu untuk karakter ya, dan betul-betul dia kuat. Nanti kalau waktu dia udah punya adik diambil nih teman-teman ya, adiknya menetas nih ya, nanti burung itu udah kelihatan jelas dan tidak bisa diragukan gitu ya. Udah jelas jantannya mana, betinanya mana. Karena bedanya loloh induk dengan loloh tangan, memang pertumbuhannya itu lebih cepat ya. Jadi nanti kalau kita panen itu di sini tuh udah mulai ada warna-warna merah. Gitu untuk putra Gemini. Jadi untuk sampean kalau pengen loloh induk silahkan, itu memang bagus ya, tetapi pastikan aja di daerah sampean itu bagaimana ya, iklimnya itu bagaimana ya. Kalau saya bilang di Jawa Timur ini teman-teman memang agak sedikit mikir lah ya, tetapi alhamdulillah walaupun baru ya, kandang baru saya bikin cepat. Banyak sekali teman-teman tuh yang mengatakan, wah cepat bener nih Mas Anda, kok udah beberapa kali produksi gitu ya. Ada yang gagal, ada yang sampai panen. Ya, gagal itulah yang bikin saya akhirnya mikir ya. Kenapa? Ya itu tadi teman-teman, di Jawa Timur ini dengan di Lampung itu sudah berbeda. Ya, tentu saja perlu ada sedikit pemikiran di Jawa Timur ini. Yang paling berat itu adalah saat masuk di musim dingin, di mana malam hari itu suhu itu biasanya sampai 20 teman-teman ya. Padahal kayak di ruanganku ini AC itu paling dingin tuh aku 26 ya, kadang-kadang kalau pingin dingin lagi 24. Itu udah dingin gitu ya. Dan saya tidak betah kadang-kadang di dalam ruangan ini juga, walaupun di sini sejuk ya, kalau sampai 24 itu. Nah, sering di sini teman-teman, apalagi di 2 bulan terakhir ini ya. Ya alhamdulillah nih akhir-akhir ini mulai ada hujan ya. Kalau udah ada hujan seperti ini udah pikiran saya ini udah produksi gitu. Tapi kalau waktu sebelum ini teman-teman ya, waduh, cuaca itu dingin. Bahkan Pak Enino itu mengatakan saat di sini, kok di sini dingin Mas Anda? Ini belum Pak Enino. Kalau Pak Enino 2 minggu yang lalu ke sini, waduh, Pak Nino nggak betah nggak pakai jaket. Bahkan di kulit nih teman-teman kering ya, sampai orang yang nggak kuat itu kalau alergi dia gatel, kalau nggak gitu kulitnya pecah-pecah sampai berdarah. Ya, karena dia dingin kering. Itu nggak cocok untuk murai batu, apalagi untuk loloh induk. Ya, kalau di Lampung atau di Kalimantan mungkin ya. Saya belum tahu persis sih Kalimantan seperti apa, perubahan cuaca itu gimana itu belum tahu persis saya. Tapi kalau di Lampung teman-teman, karena itu juga rumah saya di Lampung, saya paham betul di sana memang cocok untuk ternak murai batu metode loloh induk. Saya rasa cukup sekian, sukses selalu.